Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Sadia dengan NIM 55522300029 dari program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dari kelas 3A dalam praktikum Sistem Informasi Excel. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai dasar-dasar rumus Excel yang harus kita ketahui. Adapun tujuan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir dalam praktikum Sistem Informasi Excel di semester 3 ini. Baik, di sini kita memiliki dua contoh soal, yaitu soal 1 dan soal 2, yang dimana soal 1 mengenai laporan keuangan penginapan untuk Villa LSA, dan soal 2 mengenai laporan pendaftaran siswa. Nah, namun sebelum kita mengerjakan soal-soal tersebut, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik, langsung saja kita ke soal pertama mengenai laporan keuangan penginapan untuk Villa LSA. Di sini telah diketahui yaitu kode kamar, nama tamu, tanggal datang, dan tanggal perginya. Dan yang harus kita cari di antaranya yaitu kelas kamar, tarif per hari, lama menginap, tagihan, pajak, potongan, serta total bayar. Nah, di sini juga sudah diberikan keterangan yaitu berupa panduan untuk kita jadikan nanti. Lalu di sini juga ada tabel bantunya, teman-teman. Oke, langsung saja. Yang harus kita ketahui pertama adalah tabel bantunya ini berbentuk apa? Apakah berbentuk vertikal atau horizontal? Nah, kalau bentuknya vertikal seperti ini, maka kita menggunakan rumus VLOOKUP. Sementara kalau bentuknya horizontal seperti di contoh kedua ini, nah ini berbentuk horizontal, maka nanti kita akan menggunakan rumus HLOOKUP. Oke. Yang kedua, yaitu kita harus mengganti nama tabel bantunya terlebih dahulu. Kenapa sih diganti? Karena kan ini tabel bantunya nanti kita akan masukkan ke dalam rumus, yang dimana kalau bentuknya masih seperti nama ini, maka itu akan kesulitan teman-teman nanti, atau teman-teman nanti lupa gitu tuh. Jadi kita pertama ganti dulu. Nah, caranya yang pertama kita blok terlebih dahulu, lalu kita ganti. Di sini saya udah menggantinya menjadi data, atau jika teman-teman ingin menggantinya menjadi nama lain, itu bebas ya teman-teman. Oke. Lalu selanjutnya adalah karakter. Nah, pada soal 1 ini terdapat 4 karakter, yang dimana 3 di sebelah kiri dan 1 di sebelah kanan. Karakter ini bisa berupa huruf maupun angka. Baik, langsung saja. Di sini kita ke kelas kamar. Nah, di keterangannya, kelas kamar itu diambil 3 karakter pertama dan berdasarkan tabel bantu. Karena ini berdasarkan tabel bantu dan tadi tabel bantunya itu berbentuk vertikal, maka kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP. Oke. Di sini kan diambil 3 karakter pertama. Nah, 3 karakter pertama ini kan berada di sebelah kiri ya teman-teman. Bisa kita lihat EXC, EKO, dan USURI itu berada di sebelah kiri. Maka kita akan menggunakan rumus left, teman-teman. Nah, teman-teman, look up. Oke. Lalu di sini kita, karena rumusnya ada di sebelah kiri, karakternya di sebelah kiri, maka kita menggunakan rumus left. Nah, lalu kita klik kode kamarnya. Lalu karena di sini diambil 3 karakter, maka titik koma 3. Nah, titik koma ini bisa disesuaikan dengan device masing-masing. Jika di device teman-teman titik koma ini tidak berfungsi, maka mungkin di device teman-teman itu menggunakan tanda koma. Nah, lalu titik koma lagi, kita tulis nama tabel bantunya. Tadi kan saya tulis nama tabel bantunya yaitu data, maka kita tulis data. Nah, jika sudah merah seperti ini, berarti sudah akurat ya teman-teman. Lalu titik koma 4.
Kenapa sih 4? Karena di sini kan mencari kelas kamar. Nah, kelas kamar ini di tabel bantunya ada di kolom keempat, maka kita tulis angka 4. Lalu titik koma 0 atau false. Ini untuk sebuah keakuratan. Lalu kita tutup kurung, tinggal kita enter. Nah, setelah seperti ini, lalu tinggal kita klik 2 kali atau bisa juga kita tarik ke bawah. Oke. Yang kedua yaitu kita mencari tarif per harinya. Di sini keterangannya diambil satu karakter terakhir dan berdasarkan tabel bantu. Jika kodenya 1, maka tarifnya single. Jika kodenya 2, maka tarif per harinya double. Ini menggunakan tabel bantu ya teman-teman. Tapi karena ini ada jika, maka kita akan menggunakan rumus if. Sama dengan if. Nah, jika diambil satu karakter terakhir, karena karakter terakhirnya berada di sebelah kanan, maka kita akan menggunakan rumus RAIG. If RAIG. Nah, lalu kita klik kode kamarnya. Karena diambil cuma satu karakter, maka titik koma 1 tutup kurung sama dengan, nah jika kodenya 1 tadi, lalu kita masukkan rumusnya lagi teman-teman, seperti tadi di contoh seperti tadi di kita mencari kelas kamar, kita masukkan lagi rumus VLOOKUP-nya, VLOOKUP terus ini titik koma 2 teman-teman, mohon maaf, terus left, karena kan di tabel bantunya ini di kode kamarnya ini sebelah kiri, maka kita menggunakan rumus left lagi, left. Nah, lalu di sini kita klik kode kamarnya lagi, titik koma 3, karena ada 3 karakter ya teman-teman, lalu tutup kurung, titik koma data. Karena dari tabel bantunya ini kan jika kodenya 1, maka tarifnya single. Berarti di sini datanya ini kita pakai kolom kedua. Data titik koma 2. Nah, tutup kurung 2, tutup kurung, lalu titik koma lagi. Kita tulis rumusnya lagi ya teman-teman, VLOOKUP ini data. Copy aja. Nah, left 3, tapi datanya ini kita pakai data ketiga. Lalu tutup kurung lagi 2 kali. Oke, ini ya teman-teman. Lalu tinggal kita enter. Nah, ini tinggal kita klik 2 kali. Oke, tarif per hari dan kelas kamarnya sudah beres. Selanjutnya kita akan mencari lama menginapnya. Lama menginap ini selisih antara tanggal pergi dan tanggal datangnya. Jadi ini sama dengan tanggal perginya dikurangi dengan tanggal datangnya. Simple. Tinggal kita klik 2 kali dan beres. Lalu selanjutnya di sini ada tagihan. Tagihan itu tarif per harinya dikali lama menginap. Oke, jadi di sini tinggal sama dengan tarif per harinya 550.000 dikalikan dengan lama menginapnya. Tinggal kita enter, lalu kita klik 2 kali. Nah, selanjutnya di sini ada pajak. Diambil satu karakter terakhir dari kode. Jika kodenya 1, maka pajaknya 5% dari tagihan. Jika kodenya 2, maka pajaknya 10% dari tagihan. Nah, karena di sini ada jika, maka kita menggunakan rumus if. Sama dengan if. Nah, karena di sini diambil satu karakter terakhir, maka kita menggunakan RAIG. If RAIG, terus kita klik kode kamarnya, lalu titik koma 1 karena diambil satu karakter. Nah, sama dengan jika kodenya 1, maka titik koma dikenai pajak sebesar 5%. Nah, jika kodenya 2, maka dikenai pajak 10%.
Atau kenapa saya titik koma 2? Karena selain itu, selain 5% ini, maka 10%. Lalu tutup kurung, ini nih, pajak ini nih diambil dari, dikalikan dengan tagihannya. Jadi dikali dengan tagihan. Tinggal kita enter. Oke. Lalu kita klik 2 kali. Nah, selanjutnya di sini yaitu potongan. Jika lama menginapnya lebih dari 10 hari, maka dikenai potongan 5%. Jika lama menginapnya lebih dari 6 hari, maka dikenai potongan 3%. Jika kurang dari 6 hari, maka tidak mendapat potongan atau potongannya 0%. Nah, maka di sini potongan, karena jika juga, maka kita menggunakan rumus if. Jika lama menginap, kita klik lama menginapnya, lama menginap lebih dari 6 hari. Mohon maaf tadi apa teman-teman? Jika lama menginapnya lebih dari 10 hari, titik koma dikenai potongan sebesar 5%. Oke. Nah, titik koma lagi jika lama menginapnya lebih dari 6 hari, maka dikenai potongan sebesar 3%. Selain itu, 0%. Tutup kurung 2 kali, lalu dikalikan dengan si tagihannya. Oke, kita enter. Nah, lalu tinggal kita klik 2 kali. Oke. Total bayar ini gampang ya teman-teman. Total bayar ini tinggal tagihan ditambah dengan pajak, lalu dikurangi dengan potongan. Oke. Nah, tinggal kita enter, lalu tinggal kita klik 2 kali. Oke. Untuk soal pertama ini sudah beres ya teman-teman. Next, kita ke soal kedua. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Di sini ada mengenai laporan pendaftaran siswa. Di sini yang telah diketahui yaitu diantaranya nomor urut siswa, nama siswa, dan kode status. Dan yang harus kita cari yaitu pekerjaan, nama kelas, waktu belajar, hari belajar, biaya, diskon, dan pendapatan basi. Nah, di sini juga ada keterangan yang nanti bisa kita jadikan panduan. Lalu di sini ada 2 tabel bantu yaitu berbentuk VLOOKUP atau berbentuk vertikal dan HLOOKUP berbentuk horizontal. Nah, tadi seperti yang sebelumnya kita akan mengganti namanya terlebih dahulu nih. Ini kita ganti namanya, bebas ya teman-teman, saya akan ganti namanya menjadi VLOOKUP. Lalu ini kita ganti namanya menjadi HLOOKUP. Nah, oke. Setelah seperti ini, yang kedua yaitu nomor siswa. Di sini terdiri dari 6 karakter, yang dimana berada di sebelah kiri, tengah, dan kanan. Nah, kalau berada di sebelah kiri ini, kita menggunakan rumus left. Kalau tengah ini middle atau mid. Lalu kalau misalnya di sebelah kanan ini, kita menggunakan rumus right. Oke, langsung saja kita ke pekerjaan. Nah, di sini di keterangannya, jika kode status A, maka pekerjaannya adalah karyawan. Jika kode status B, maka dia adalah seorang mahasiswa. Jika kode status C, maka dia adalah pelajar. Karena di sini ada jika, maka kita akan menggunakan rumus if. Jadi sama dengan if, jika kode statusnya kita tulis, kita klik ya teman-teman. Jika kode statusnya sama dengan A, tanda kutip, A, tutup kutip, maka dia adalah seorang karyawan. Karyawan, tutup kutip. Nah, lalu titik koma lagi, jika if kode statusnya sama dengan tanda kutip B, tutup kutip, maka dia adalah seorang mahasiswa. Tutup kutip. Mahasiswa. Nah, lalu selain itu dia adalah seorang pelajar, atau jika kode statusnya C, maka dia adalah seorang pelajar, tutup kutip, tutup kurung. Tinggal kita enter. Nah, di sini, nah tadi kan ada kesalahan kan? Nah, ini langsung terkoreksi ya teman-teman. Oke. Selanjutnya di sini ada nama kelasnya. Nama kelas ini
diambil 3 karakter dari karakter ketiga berdasarkan tabel bantu. Nah, karena menggunakan tabel bantu yang dimana nama kelas ini berada di tabel bantu VLOOKUP, otomatis kita menggunakan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Oke, lalu kita menggunakan acuan value. Kenapa? Karena ini di kode kelasnya ini kan dia memakai mid, yang dimana untuk mencari nama kelas itu sendiri kita menggabungkan antara huruf dengan angka, maka kita menggunakan acuan value. Nah, value, lalu kita mid. Ini kan seperti ini, diambil 3 karakter dari karakter ketiga berdasarkan tabel bantu. Nah, lalu tinggal kita klik nomor siswanya, lalu diambil 3 karakter berdasarkan karakter ketiga. Lalu tinggal kita tutup kurung 2 kali, titik koma berdasarkan tabel bantu, teman-teman. Tadi tabel bantu VLOOKUP-nya saya kasih nama VLOOKUP. Lalu kita ketik VLOOKUP. Nah, karena di sini mencari nama kelas, yang dimana nama kelas ini berada di kolom kedua, otomatis titik koma 2. Selain itu salah atau false ya teman-teman. Lalu kita tutup kurung, kita enter. Oke, tinggal kita tarik ke bawah. Nah, lalu selanjutnya yang ketiga, ini kita mencari waktu belajar. Diambil 1 karakter pertama dari nomor siswa. Jika kode statusnya P, maka waktu belajarnya pagi. Jika kode statusnya S, maka dia siang. Jika kode statusnya M, maka malam. Karena ini jika, maka kita menggunakan rumus if. Sama dengan if. Nah, tadi kan diambil 1 karakter pertama, yang dimana karakter pertama ini berada di sebelah kanan. Lihat P, S, M. Maka kita menggunakan rumus, berada di sebelah kiri, maka kita menggunakan rumus left. Nah, oke, lalu tinggal kita klik nomor siswanya. Ini kan cuma diambil 1 karakter, berarti titik koma 1. Tutup kurung, sama dengan jika kode statusnya P, maka titik koma waktu belajarnya adalah pagi. Nah, tutup kutip, lalu tinggal kita ulangi lagi ya rumusnya. Jika if left lagi ya teman-teman, jika nomor siswa, kita klik lagi titik koma 1, tutup kurung, sama dengan jika waktu belajarnya S, maka dia titik koma adalah siang, tutup kutip, lalu selain itu maka malam. Oke, tutup kutip, lalu kita tutup kurung 2 kali, tinggal kita enter. Oke, tinggal ini kita tarik ke bawah. Nah, untuk hari belajar ini diambil 2 karakter terakhir dari nomor siswa. Jika kode statusnya SK, maka hari belajarnya Senin Kamis. Jika kode statusnya SJ, maka hari belajarnya Selasa Jumat. Jika kode statusnya RS, maka hari belajarnya adalah Rabu Sabtu. Ini hampir sama ya teman-teman, rumusnya seperti yang sebelumnya, jadi kita kopas aja kali ya. Kita kopas. Nah, kita copy, lalu kita ke ini. Sebentar, nah. Oke. Oke. Nah, ini kita kopas yang tadi teman-teman. Nah, karena dia untuk hari belajar ini diambil 2 karakter terakhir, otomatis 2 karakter itu kan berada di sebelah kanan. Berarti ini tinggal kita ganti menjadi right. Lalu ini kita ganti menjadi 2 karena dia mengambil 2 karakter terakhir. Nah, tadi jika
kode statusnya SK, P ini diganti SK, maka dia Senin, Kamis. Senin, Kamis. Kam. Oke, lalu jika ini kita ganti lagi Raig. Lalu ini kodenya tadi ganti, karakternya jadi 2. Lalu jika dia Selasa, Jumat, SJ, maka dia jadi Selasa, Jumat. Jum. Nah, selain itu dia jadi Rabu, Sabtu. Selain itu Rabu, Sabtu. Oke, tinggal tutup. Oke, tinggal kita tarik ke bawah. Nah, oke teman-teman, selanjutnya di sini ada biaya. Diambil 3 karakter dari karakter ketiga berdasarkan tabel bantu. Nah, biaya ini rumusnya hampir sama seperti si Windows ini, jadi kita copy aja ya teman-teman. Biaya ini juga menggunakan rumus VLOOKUP ya, karena biaya ini kan ada di tabel bantunya VLOOKUP. Maka tinggal kita copy, enter, lalu kita copy. Nah, ininya tinggal kita ganti teman-teman, karena kan tadi nama kelas ini kan ada di kolom kedua. Nah, kalau biaya ini ada di kolom ketiga, maka kita ganti ininya menjadi 3. Oke, nah lalu tinggal kita tarik. Oke. Lalu selanjutnya di sini ada diskon. Diskon ini diambil 3 karakter dari karakter ketiga berdasarkan tabel bantu, kemudian dikalikan dengan biaya. Nah, diskon ini kan ada di tabel bantu VLOOKUP. Otomatis kita menggunakan rumus VLOOKUP ya teman-teman. Tapi karena si VLOOKUP dan VLOOKUP ini hampir sama rumusnya, maka kita tinggal ganti aja. Kita ini, lalu kita ganti ininya menjadi VLOOKUP. Nah, lalu ini tinggal kita hapus. Oke, value mid, dia diambil 3 karakter dari karakter ketiga, berarti sama aja ininya kita ganti VLOOKUP. Nah, lalu ininya sama ya teman-teman, VLOOKUP ini untuk diskon ini berada di kolom kedua atau di baris kedua, maka itu tetap, lalu dikalikan tadi dengan, kita kalikan dengan si biayanya. Oke. Nah, seperti ini teman-teman, VLOOKUP, value mid, lalu kode nomor siswanya, lalu titik koma 3, tutup kurung, titik koma, tabel bantunya ya teman-teman, VLOOKUP, titik koma 2 karena dia ada di baris kedua, lalu titik koma 0 atau false, lalu dikalikan dengan si biaya ini, tinggal kita enter. Oke, lalu tinggal kita tarik. Nah, oke. Selanjutnya yang terakhir di sini ada pendapatan bersih, yaitu selisih biaya dengan diskon. Jadi ini gampang ya teman-teman, tinggal sama dengan biaya dikurangi dengan diskon. Nah, tinggal kita enter, lalu tinggal kita tarik ke bawah. Oke. Lalu ini udah beres, selanjutnya kita cari totalnya. Teman-teman mungkin udah mengenal ini. Ini total ini kita tinggal rumusnya sum. Lalu kita tinggal blok semua datanya. Nah, tutup kurung, lalu tinggal kita enter. Oke. Untuk rata-rata ini adalah average. Terus average, klik 2 kali, lalu tinggal kita blok semua datanya, tutup kurung, enter. Oke. Lalu untuk maksimum itu menggunakan rumus max. Nah, tinggal kita blok lagi, sama ya teman-teman caranya, lalu kita tutup kurung, kita enter. Dan yang terakhir adalah minimum, kita menggunakan rumus min. Nah, tinggal kita blok, lalu kita tutup kurung, kita enter. Oke. Nah, ini sudah beres untuk soal kedua, dan soal satunya juga sudah beres.
Jadi mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.